Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak lansia terbangun sekitar jam 3 pagi dan sulit tidur kembali? Mungkin Anda hanya berbaring dalam kegelapan, menatap langit-langit, bertanya-tanya apa yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Sebenarnya, hal ini jauh lebih umum dari yang Anda kira, dan bukan sekedar kebiasaan acak atau akibat dari bertambahnya usia. Dalam video ini kita akan membahas 5 alasan utama mengapa orang cenderung terbangun di sekitar jam 3 pagi seiring bertambahnya usia. Setiap alasan ini mengungkapkan sesuatu yang lebih mendalam tentang kondisi fisik, kesehatan, dan pengalaman hidup Anda. Penjelasan ini bukan sekedar teori dangkal, semuanya berakar pada ilmu fisiologi, psikologi, dan ritme penuaan yang jarang disadari banyak orang. Kita akan mengupas perubahan hormon, pola tidur, masalah kesehatan, bahkan pengaruh emosional dan sosial yang mungkin bekerja di balik layar. Semua penjelasan ini disajikan dengan cara yang jujur dan penuh penghargaan terhadap perjalanan hidup yang telah Anda lalui. Jika Anda pernah terbangun pukul 3 pagi dan bertanya, mengapa sekarang? Anda berada di tempat yang tepat. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena apa yang Anda pelajari di sini mungkin tidak hanya membantu Anda tidur lebih nyenyak, tapi juga membantu Anda memahami dan menghargai apa yang sedang dialami tubuh Anda. Mari kita mulai. Salah satu alasan paling jelas mengapa lansia sering terbangun di tengah malam, biasanya sekitar pukul 3 pagi, adalah penurunan alami produksi hormon melatonin seiring bertambahnya usia. Melatonin adalah hormon yang mengatur siklus tidur bangun kita, sering disebut sebagai jam internal tubuh. Hormon ini berperan penting dalam membantu Anda tertidur dan tetap terlelap. Saat Anda masih muda, tubuh Anda mungkin memproduksi melatonin dalam jumlah yang kuat dan stabil setiap malam, memungkinkan Anda menikmati tidur nyenyak yang panjang tanpa gangguan. Namun, seiring berjalannya waktu, produksi hormon ini mulai berkurang. Pergeseran ini bisa sangat mempengaruhi kualitas tidur Anda. Anda mungkin masih bisa tertidur dengan mudah di malam hari, tetapi saat memasuki dini hari, sekitar pukul 2, 3, atau 4 pagi, pasokan melatonin alami Anda bisa terlalu rendah untuk mempertahankan kondisi istirahat itu. Anda mungkin terbangun bukan karena suara bising atau mimpi, tetapi karena otak Anda perlahan beralih ke kondisi sadar karena kekurangan melatonin yang cukup. Hal ini bukan berarti ada yang salah dengan Anda, atau tubuh Anda sedang rusak. Ini hanya menunjukkan bahwa kimia internal tubuh Anda sedang berubah seiring usia. Lingkungan kamar tidur juga bisa memperburuk efek ini. Bahkan sedikit cahaya dari lampu jalan, jam yang berkedip di meja, atau cahaya dari lorong bisa semakin menekan produksi melatonin. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap pemicu lingkungan, yang bisa membuat bangun di jam 3 pagi terasa semakin menjengkelkan. Ambil contoh Harold, 72 tahun, yang selalu menganggap dirinya seorang tidur nyenyak. Belakangan ini, ia menapati dirinya terbangun sekitar pukul 13.15 pagi hampir setiap malam. Ia tidak merasa cemas atau kesal, hanya sadar sepenuhnya seolah sudah waktunya untuk memulai hari. Setelah ia memahami bahwa ini bukan kegagalan dirinya, melainkan bagian normal dari penuaan yang terkait dengan melatonin, ia berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia mulai menyesuaikan kebiasaannya, membuat kamar lebih gelap, menghindari layar ponsel 1 jam sebelum tidur, dan berjalan kaki singkat di sore hari untuk memperkuat ritme sirkadian alaminya. Perubahan kecil ini membantunya memberi sinyal pada tubuhnya bahwa ini masih malam. Meskipun ia terkadang masih terbangun lebih awal, ia telah belajar untuk bekerja sama dengan tubuhnya, bukan melawannya. Pemahaman semacam ini bisa menjadi penentu. Ketika Anda tahu bahwa bangun pagi bukanlah kesalahan Anda, melainkan pergeseran kimia alami, Anda bisa mengambil langkah-langkah untuk mendukung tidur Anda daripada membenci tubuh Anda. Itulah kekuatan kesadaran. Kesadaran mengubah rasa frustasi menjadi welas asih dan membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijaksana tentang cara merawat diri Anda di malam hari. Alasan penting lainnya, mengapa lansia cenderung bangun sekitar pukul 3 pagi adalah pergeseran alami pada jam internal tubuh. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai fase tidur yang lebih awal, advanced sleep phase. Seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian kita mulai bergerak maju, yang berarti kita mungkin mulai merasa mengantuk lebih awal di sore hari dan bangun lebih awal di pagi hari.
Anda mungkin menyadari diri Anda mengantuk saat menonton film larut malam atau bangun tanpa alarm saat fajar, bahkan pada hari-hari ketika Anda ingin tidur lebih lama. Pergeseran ini bukan hanya masalah kebiasaan. Ini beragar kuat dalam biologi dan bisa menjadi lebih jelas dari tahun ke tahun. Ketika Anda lebih muda, ritme tubuh seringkali selaras dengan waktu tidur yang lebih larut dan waktu bangun yang terasa lebih seirama dengan matahari. Namun, seiring ritme ini bergeser, jendela tidur secara alami bergeser maju. Anda mungkin tertidur pada pukul 9 malam, atau bahkan lebih awal tanpa disengaja, yang berarti tubuh Anda sudah menyelesaikan siklus istirahat penuh saat pukul 3 pagi tiba. Itulah mengapa Anda mungkin terbangun di tengah malam, merasa seolah istirahat Anda sudah lengkap, meskipun di luar masih gelap gulita. Ini tidak berarti ada yang salah dengan Anda. Itu hanya berarti tubuh Anda sekarang beroperasi pada jadwal yang berbeda. Anggap saja seperti jam yang telah diatur ulang secara perlahan selama tahun-tahun, berdetak sedikit lebih cepat setiap musim. Ada juga sisi psikologis yang tidak terlihat dari perubahan ini. Banyak lansia hidup di rumah yang lebih tenang atau menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Lingkungan yang damai itu dapat memperkuat sinyal tubuh untuk beristirahat lebih awal di siang hari. Tanpa aktivitas atau kebisingan yang dulu mungkin menunda waktu tidur, sistem tubuh Anda memulai proses istirahat malam lebih cepat. Jika Anda tidak lagi bekerja penuh waktu atau mengikuti rutinitas harian yang ketat, kurangnya isyarat eksternal seperti rapat, perjalanan atau pertemuan sosial dapat membuat pergeseran internal ini semakin kuat. Mari kita lihat seseorang seperti Charles, 68 tahun dan sudah pensiun. Ia sering makan malam sekitar pukul 5.30 sore dan menonton televisi selama 1 jam sebelum tidur. Pukul 9 malam, ia sudah tertidur, dan pukul 3 pagi, tubuhnya secara alami siap untuk bangun. Ia tidak merasa cemas atau stres, hanya merasa sadar. Awalnya, ia mengira itu insomnia, tetapi setelah ia mengetahui tentang fase tidur yang lebih awal, ia menyadari tidurnya tidak rusak, melainkan hanya dijadwalkan ulang. Charles mulai menyesuaikan rutinitas malamnya untuk tetap terjaga sedikit lebih lama, seperti membaca buku dengan cahaya hangat, berjalan santai setelah makan malam, dan sesekali menelpon putrinya sebelum tidur. Isyarat sosial dan sensoris kecil ini membantu meregangkan jendela tidurnya, menggeser waktu bangunnya lebih dekat ke pagi hari. Hasilnya, ia jadi lebih jarang terbangun di jam 3 malam dan merasa lebih selaras dengan kehidupannya sehari-hari. Pergeseran alami dalam siklus tidur ini dialami banyak lansia, tetapi sedikit yang membicarakannya. Memahaminya dapat menghilangkan rasa bersalah atau kebingungan dan menawarkan cara yang lebih walas asih untuk bekerja sama dengan tubuh Anda daripada melawannya. Jadi, jika Anda terbangun sekitar pukul 3 pagi dan merasa sudah cukup tidur, bisa jadi tubuh Anda sekarang berada pada jadwal yang lebih awal. Setelah Anda tahu itu, Anda bisa mulai membentuk rutinitas Anda dengan cara yang mendukung kesejahteraan Anda. Alasan umum lain mengapa lansia terbangun sekitar pukul 3 pagi adalah respons tubuh terhadap ketidaknyamanan fisik atau masalah kesehatan mendasar yang cenderung muncul selama jam-jam tenang di malam hari. Seiring bertambahnya usia, kemungkinan untuk menghadapi kondisi kronis atau masalah kesehatan ringan meningkat. Banyak dari kondisi ini dapat mengganggu tidur tanpa menimbulkan suara keras. Mereka menyusup dengan tenang seperti sendi yang sakit, kandung kemih yang penuh, atau nyeri tiba-tiba di punggung. Dan itu seringkali cukup untuk membuat Anda terbangun dari kondisi istirahat di tengah malam. Kondisi seperti artritis misalnya, dapat membuat berbaring dalam posisi yang sama selama berjam-jam menjadi tidak nyaman. Anda mungkin tidak menyadari ketidaknyamanan saat pertama kali tertidur, tetapi setelah beberapa jam, rasa sakit itu bisa menumpuk dan membangunkan Anda. Untuk sebagian orang, asam lambung naik di malam hari dapat membangunkan mereka, terutama jika mereka makan malam terlalu larut atau berbaring terlalu cepat setelah makan. Bahkan, hal-hal sederhana seperti mulut kering, kram otot, atau sedikit perubahan suhu ruangan dapat memicu kebangkitan ringan di dini hari saat pertahanan tubuh Anda sudah lebih sensitif dan kurang toleran. Salah satu alasan fisik paling umum mengapa pria lansia bangun pukul 3 pagi adalah kebutuhan untuk buang air kecil.
Seiring bertambahnya usia, kandung kemih menjadi kurang elastis dan dorongan untuk buang air dapat datang lebih cepat dan lebih sering. Anda mungkin tidak merasakannya di siang hari ketika pikiran Anda sibuk, tetapi pada pukul 3 pagi, di ruangan yang gelap dan sunyi, sensasi itu menjadi tidak mungkin diabaikan. Dan begitu Anda bangun dan bergerak, bahkan hanya untuk ke kamar mandi, tubuh Anda mungkin sudah bergeser dari istirahat mendalam ke kewaspadaan ringan, sehingga lebih sulit untuk kembali tidur. Ada juga masalah obat-obatan yang banyak lansia konsumsi secara teratur untuk tekanan darah, kesehatan jantung, atau manajemen nyeri. Obat-obatan ini seringkali memiliki efek samping seperti sering buang air kecil, perubahan suhu tubuh, atau peningkatan sensitivitas terhadap suara atau cahaya yang secara diam-diam dapat mempengaruhi tidur Anda. Anda bahkan mungkin tidak menyadari hubungan antara obat dan pola tidur Anda sampai seseorang menunjukkannya atau Anda mulai melacak kebiasaan Anda lebih dekat. Ambil contoh Eleanor, seorang wanita 76 tahun yang selalu memiliki tidur yang cukup ringan. Selama setahun terakhir ia mulai bangun secara konsisten sekitar pukul 3.30 pagi. Setelah berbulan-bulan berpikir itu hanya penuaan, ia berbicara dengan dokternya dan menemukan bahwa salah satu obatnya mempengaruhi tingkat hidrasinya dan meningkatkan frekuensi ke kamar mandi di malam hari. Dengan bantuan dokter, ia menyesuaikan waktu dosisnya dan membuat beberapa perubahan gaya hidup, dan sekarang ia bangun lebih jarang dan kembali tidur lebih mudah saat ia bangun. Hal penting yang perlu diingat di sini adalah bahwa kebangkitan fisik tidak berarti tubuh Anda failed. Sebenarnya, itu adalah tanda bahwa tubuh Anda masih melakukan tugasnya. Ia merespons, memberi peringatan, dan menyesuaikan diri. Sinyal-sinyal ini dapat memandu Anda menuju perawatan yang lebih baik, pilihan yang lebih terinformasi, dan rasa kepercayaan yang lebih dalam pada kesadaran diri Anda sendiri. Bangun pada pukul 3 pagi mungkin terasa merepotkan, tetapi itu juga bisa menjadi dorongan halus untuk menyimak, memeriksa diri, dan membuat perubahan kecil yang mendukung kesehatan yang lebih baik dan istirahat yang lebih dalam. Alasan kuat lainnya, tetapi sering diabaikan, mengapa lansia mendapati diri mereka terbangun pukul 3 pagi, terletak pada kebiasaan sehari-hari yang sudah lama terbentuk. Rutinitas kecil dan pilihan yang seiring waktu secara diam-diam membentuk kembali ritme internal Anda. Banyak lansia secara alami mulai makan malam lebih awal, beristirahat lebih cepat di malam hari, dan mengalami lebih sedikit aktivitas fisik di siang hari. Penyesuaian kecil ini menumpuk dan dapat memberi sinyal pada tubuh bahwa malam harus dimulai lebih awal, yang tak terhindarkan mendorong waktu bangun menjadi lebih awal juga. Ketika hari-hari Anda menjadi lebih tenang, terutama setelah pensiun, tubuh Anda tidak lagi menerima isyarat eksternal yang pernah diandalkannya, seperti bepergian, melakukan tugas, atau terlibat dalam pekerjaan yang merangsang secara fisik atau mental. Tanpa isyarat tersebut, siklus tidur bangun tubuh dapat mulai bergeser maju. Malam yang tenang dan remang-remang dengan stimulasi minimal dapat menyebabkan otak Anda memproduksi melatonin lebih awal, mengundang tidur bahkan sebelum Anda menyadari jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan begitu Anda tertidur lebih awal, tubuh Anda selesai beristirahat lebih awal pula, terbangun di jam-jam sebelum fajar, seringkali tepat sekitar pukul 3 pagi. Ada juga hubungan yang halus antara waktu makan dan kualitas tidur. Makan malam lebih awal meskipun umumnya sehat, kadang-kadang dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah semalaman, terutama jika tidak ada camilan ringan sebelum tidur. Penurunan itu mungkin tidak terasa seperti lapar, tetapi masih dapat membangunkan tubuh dari tidur. Demikian pula, kafein yang dikonsumsi bahkan di sore hari dapat bertahan di sistem Anda, terutama karena metabolisme melambat seiring usia, secara halus meringankan tidur Anda dan membuat Anda lebih rentan untuk terbangun oleh gangguan apapun. Bagi seseorang seperti Walter, 74 tahun dan baru saja pensiun, perubahan ini merayap masuk secara bertahap. Hari-harinya menjadi kurang terstruktur dan malamnya lebih santai. Ia mendapati dirinya makan malam pada pukul 5 sore, tertidur di kursi malasnya saat menonton berita malam, dan menuju tempat tidur sebelum pukul 9 malam hampir setiap malam. Tanpa disadari, seluruh rutinitasnya telah bergeser beberapa jam lebih awal. Tidak lama kemudian, ia mulai terbangun sekitar pukul 3 pagi, bingung mengapa ia sadar sepenuhnya bahkan sebelum burung-burung mulai bernyanyi. Setelah merenungkan rutinitasnya, Walter mulai membuat penyesuaian kecil.
menambahkan jalan kaki singkat di sore hari, membaca dengan cahaya yang lebih terang di malam hari, dan menghindari tidur siang setelah makan malam. Perubahan ini membantu mendorong jendela tidur alaminya sedikit lebih larut, memungkinkan tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan ritme yang lebih selaras dengan waktu bangun idealnya. Yang luar biasa adalah betapa seringnya kita mengabaikan kekuatan rutinitas. Tubuh kita mendambakan ritme, pola harian yang bertindak seperti sinyal, memberitahu otak kapan waktunya beristirahat dan kapan waktunya bangun. Ketika sinyal-sinyal itu melemah atau bergeser, jam internal tubuh dapat kehilangan arahnya, yang mengarah pada tidur yang lebih awal dan lebih terfragmentasi. Tetapi, dengan memperhatikan pola-pola ini dan membuat penyesuaian yang bijaksana, adalah mungkin untuk dengan lembut membimbing tubuh kembali ke siklus tidur yang terasa lebih memulihkan dan tidak terlalu terganggu. Terkadang, bangun pukul 3 pagi tidak terlalu berhubungan dengan tubuh dan lebih banyak berhubungan dengan pikiran. Seiring bertambahnya usia, lapisan emosional yang pernah terkubur oleh kesibukan kehidupan sehari-hari dapat mulai muncul di keheningan malam. Jam-jam dini hari ini ketika dunia sunyi dan gangguan sedikit sering menjadi panggung di mana kekhawatiran yang tidak terucap, penyesalan, atau kerinduan yang sudah lama terpendam mulai bergejolak. Anda mungkin mendapati diri Anda terjaga bukan karena kebisingan atau rasa sakit, tetapi karena pikiran Anda secara diam-diam menyaring kenangan, pikiran yang belum terselesaikan, atau kecemasan halus yang tidak Anda sadari masih ada. Jenis kegelisahan ini berbeda dari kecemasan yang mungkin melanda masa muda. Kegelisahan ini lebih tenang, lebih reflektif. Ini bisa terasa seperti dengungan lembut di latar belakang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahkan jika Anda tidak bisa menyebutkannya. Pikiran, ketika tidak secara aktif terlibat, seringkali kembali ke hubungan lama, keputusan masa lalu, kehilangan yang dialami, atau kata-kata yang tidak terucapkan. Dan karena tubuh tidak lagi terburu-buru dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lain, ada ruang bagi pikiran-pikiran itu untuk bergema sedikit lebih keras. Penting juga untuk menyadari bahwa kesepian dapat memainkan peran di sini. Bagi banyak lansia, lingkaran sosial menyusut seiring waktu. Anak-anak pindah, teman-teman menjadi sibuk, dan rutinitas berubah. Siang hari mungkin diisi dengan cahaya dan aktivitas, tetapi malah membawa keheningan. Dan dengan itu, kesadaran akan celah emosional itu. Jenis kesepian ini tidak selalu terasa berat. Terkadang, ia muncul hanya sebagai keinginan untuk terhubung atau rasa sakit samar untuk seseorang untuk diajak bicara ketika rumah sunyi. Pertimbangkan seseorang seperti Gloria, 80 tahun dan seorang janda. Di siang hari ia sibuk merawat kebunnya, menelpon cucu-cucunya, menonton acara favoritnya. Tetapi sekitar pukul 3 pagi, ia sering terbangun dan pikirannya kembali ke momen-momen yang ia bagikan dengan mendiang suaminya atau ke kekhawatiran yang ia simpan di siang hari. Awalnya, ia mengira ada yang salah dengan tidurnya. Tetapi seiring waktu, ia mulai memahami bahwa kebangkitan dininya sama sekali bukan tentang tidur. Itu adalah hatinya yang meminta untuk didengarkan. Untuk mendukung dirinya sendiri, Gloria mulai menyimpan jurnal kecil di samping tempat tidurnya. Ketika ia terbangun, ia terkadang menuliskan apapun yang ada di pikirannya. Tidak ada yang mewah, hanya beberapa pikiran jujur. Ia juga menambahkan ritual malam yang tenang, seperti mendengarkan musik lembut atau menulis catatan singkat untuk seorang teman. Tindakan refleksi dan koneksi kecil ini memberi emosinya saluran yang lembut, menenangkan pikirannya, dan membantunya kembali tidur lebih nyenyak. Kenyataannya, hati manusia tidak mengikuti jadwal yang ketat. Ia mengingat apa yang ia ingin ingat, mengajukan pertanyaan yang perlu ia tanyakan, dan terkadang melakukan semua itu pada pukul 3 pagi ketika segalanya hening. Tetapi itu bukan cacat, itu adalah tanda kedalaman. Jika Anda mendapati diri Anda terbangun dan merasa reflektif, itu mungkin berarti Anda membawa kebijaksanaan yang siap untuk diakui. Anda telah menjalani suka dan duka, dan pengalaman itu membentuk tidak hanya ingatan Anda, tetapi juga rasa diri Anda sendiri. Alih-alih melihat kebangkitan ini sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, cobalah mendekatinya dengan rasa ingin tahu dan kebaikan. Apa yang coba disampaikan oleh pikiran Anda? Apa yang perlu Anda ungkapkan?
Bagian mana dari diri Anda yang membutuhkan sedikit pengampunan, bahkan dalam kegelapan? Terkadang, jenis istirahat yang paling bermakna datang bukan dari mengabaikan momen-momen ini, tetapi dari menghormatinya. Dengan melakukannya, Anda mungkin akan menemukan bukan hanya tidur yang lebih baik, tetapi juga pemahaman yang lebih kaya tentang diri Anda pada tahap kehidupan ini. Saat kita mengakhiri video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja Anda dengar. Apa yang paling beresonansi dengan Anda? Apakah itu pergeseran pada jam internal Anda, perubahan halus dalam kesehatan Anda, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, ritme emosional yang hanya menunjukkan dirinya saat dunia hening? Masing-masing dari 5 alasan ini menawarkan lensa yang berbeda untuk memahami kebangkitan dini Anda. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan sesuatu yang salah atau rusak. Faktanya, masing-masing dari mereka mengungkapkan betapa dalam tubuh dan pikiran Anda masih bekerja, masih merespon, masih beradaptasi saat Anda bergerak melalui tahap kehidupan ini. Ada kekuatan yang tenang dalam memahami apa yang coba disampaikan oleh tubuh Anda, terutama di jam-jam lembut sebelum fajar. Alih-alih melihat kebangkitan jam 3 pagi sebagai gangguan, Anda mungkin mulai melihatnya sebagai pesan, sinyal lembut yang mengingatkan Anda untuk mendengarkan sedikit lebih dekat pada kebutuhan, kebiasaan, dan hati Anda. Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini, dan Anda pasti bukan satu-satunya yang mencari jawaban. Tetapi dengan wawasan, datang kekuatan. Dan dengan kekuatan, datang kebebasan untuk membuat perubahan kecil dan berarti yang mendukung istirahat yang lebih baik, kenyamanan yang lebih dalam, dan koneksi yang lebih kuat dengan ritme Anda sendiri. Jika Anda mengenali diri Anda dalam salah satu alasan ini hari ini, ketahuilah bahwa Anda tidak hanya menua, Anda berevolusi. Dan dengan evolusi itu, datang kesempatan untuk beristirahat dengan lebih sengaja, untuk merawat diri sendiri dengan lebih lembut, dan untuk menyambut setiap pagi dengan sedikit lebih banyak pemahaman dan kedamaian.